Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan menyampaikan pemikiran kalam Mu'tazilah dan Syiah. A. Pengertian Al-Mu'tazilah dan As-Syiah. Yang pertama, pengertian Mu'tazilah. Pengertian Al-Mu'tazilah dibagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, kata Al-Mu'tazilah berasal dari bahasa Arab, yaitu i'tizala yang punya arti terpisah, tersingkir, atau terusir. Sedangkan secara istilah, Mu'tazilah adalah salah satu aliran teologi Islam yang dikelompokkan sebagai golongan rasionalis Islam. Menurut pendapat para ulama, dibagi menjadi dua. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Haji Rizan Rusli, Mu'tazilah atau Mu'tazilin artinya orang yang memisahkan diri atau menyisihkan diri. Setiap orang yang memisahkan diri dari suatu golongan disebut Mu'tazilah atau Mu'tazilin. Yang kedua, menurut Ahli Sunnah wal Jamaah, Mu'tazilah atau Mu'tilah yaitu golongan yang menafikan sifat Tuhan. Jadi, menurut para tokoh di atas, Mu'tazilah adalah golongan yang memisahkan diri dan menafikan sifat Tuhan. Yang kedua, pengertian As-Syiah. Pengertian As-Syiah dibagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa Arab, Syiah berasal dari kata syayya asyi'u syai'an, artinya pengikut dan pendukung. Sedangkan secara istilah, Syiah secara bahasa berarti pengikut, pendukung, partai atau kelompok. Jadi, arti Syiah secara bahasa adalah pengikut dan pendukung suatu kelompok atau partai. Sedangkan menurut para ulama dibagi menjadi tiga. Yang pertama, menurut Imam Abu Hasan al-Asy'ari, As-Syiah adalah mereka yang mendukung Imam Ali dan menganggapnya lebih utama daripada sahabat Nabi yang lain. Yang kedua, menurut Ibnu Hazm Asy-Syiah adalah mereka yang mendukung Ali dan keturunannya karena menganggap Ali dan keturunannya sebagai manusia yang terbaik dan utama daripada sahabat lain dan memegang kepemimpinan setelah wafatnya Nabi. Yang ketiga, menurut Syahrustani, Asy-Syiah adalah orang yang mengikuti dan mendukung Imam Ali. Mereka yakin bahwa Ali adalah pemimpin yang ditentukan Nabi melalui wasiat dan kepemimpinan tersebut diwariskan kepada keturunannya bagi Syiah. Dari pengertian menurut tokoh-tokoh di atas, maka dapat dipahami pengertian As-Syiah secara istilah adalah golongan yang mengikuti dan mendukung Ali. Mereka menganggap bahwa Ali dan keluarganya adalah yang pantas memegang kepemimpinan daripada sahabat lainnya. B. Sejarah munculnya Al-Mu'tazilah dan As-Syiah. Sejarah munculnya Al-Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah muncul sekitar abad kedua Hijriah tahun 105 sampai 110 Hijriah di kota Basrah, Irak. Dalam sejarah munculnya Mu'tazilah berkaitan peristiwa perdebatan Wasil bin Atha dan Hasan al-Basri tahun 704 Masehi. Mu'tazilah merupakan aliran teologi klasik. Tidak hanya membahas teologi, namun juga membahas persoalan filsafah, politik, fisika, atau alam. Mu'tazilah didirikan oleh Wasil bin Atha. Awalnya Mu'tazilah masih bersifat sederhana tentang pelaku dosa besar. Filsafat mulai muncul pada masa Bani Umayyah dan semakin menampakkan diri. Pemuka agama Islam mulai banyak terpengaruh dengan filsafat yang menggunakan rasio dan akal ini. Mereka membubarkan ajaran Islam dengan filsafat Yunani. Yang kedua, sejarah munculnya As-Syiah. Syiah muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad, yaitu ketika Abu Bakar dipilih menjadi khalifah pertama. Pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah diselenggarakan di Balai Pertemuan Bani Sa'idah, disepakati kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Mereka memilih Abu Bakar karena mereka yakin Abu Bakar layak menggantikan kepemimpinan Nabi. Dalam pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah tersebut, Ali tidak datang karena mengurus jenazah Rasulullah. Setelah mendengar pembaian Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib terlihat tidak puas. Timbullah pendapat dari pengikut Ali bahwa yang berhak menggantikan Nabi adalah
keluarga Nabi, dan Alilah yang paling pantas. Namun akhirnya Ali turut membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Setelah kepemimpinan khalifah ketiga, Utsman bin Affan wafat, Ali dibaiat oleh kaum muslimin termasuk kaum muhajirin. Memberontak kepada khalifah dan terjadilah perang Siffin. Salah satu tentara Muawiyah mengisyaratkan perdamaian atas perintah Muawiyah. Pasukan Ali tidak puas atas pemerintahan damai tersebut karena pasukan Ali hampir menumpas pasukan Muawiyah. Perdamaian ini memunculkan 3 kelompok di tubuh Islam, yaitu yang pertama kelompok Syiah, yaitu golongan yang berpihak kepada Ali dan keturunannya. Yang kedua kelompok Khawarij, yaitu golongan yang menentang Ali dan Muawiyah. Yang ketiga kelompok Murji'ah, yaitu golongan yang tak sepaham dengan Khawarij. Menurut sejarah Syiah di atas, kekeliruan besar jika kaum Syiah terlalu fanatis menganggap bahwa sahabat yang mencintai Ali merupakan pengikut Syiah seperti sekarang yang menghukum kafir sahabat lainnya. C. Pemikiran kalam Mu'tazilah. 5 dasar pemikiran Mu'tazilah. Yang pertama, At-Tauhid, Al-Adil, Al-Wadud wal-Wa'id. Mu'tazilah bin Mu'tazalain, Al-Ma'ruf bil Ma'ruf wan Nahwu Ahlul Munkar. Pemikiran kalam Syiah. Mazhab Syiah dikenal dengan konsep usul ad-din yang mempunyai 5 akal. Yang pertama, tauhid, keesaan Tuhan. B. Al-Adil. C. Nubuwah. D. Ma'ad. E. Imamah. Korelasi pemikiran Al-Mu'tazilah dan As-Syiah. Baik Mu'tazilah dan Syiah Isna Asy'ari memiliki 5 ajaran pokok yang diamalkan al-Hasanah. Keduanya memiliki persamaan dalam menetapkan tauhid dan keadilan Tuhan sebagai prinsip dan ajaran pokok Mu'tazilah Syiah Isna Asy'ari. Berbeda pada persoalan tauhid al-af'al, konsep tafwid atau pemimpin kuasa wewenang Tuhan kepada manusia, dan pemakna setar beberapa argumentasi untuk memperkuat paham al-adl. Keduanya berbeda pada pendapat 3. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.